Kalau kalian tahu dengan slogan Shogun dilawan, ini dia motor legendaris yang luar biasa di zamannya di tahun 2000-an, ya mungkin di tahun 2007 sampai 2009. Motor ini luar biasa jadi salah satu motor yang sangat diincar anak muda pada saat itu, yaitu Suzuki Shogun 125 SP. Kalau ngobrolin tentang motor ini, motor yang banyak sekali waktu itu anak-anak muda ngincer buat bisa dibilang style-style road race. Motor ini sudah dijuluki dengan SP. Kalian tahu sebenarnya SP ini apa? Sport Production. Gila, memang untuk anak-anak zaman itu, Sport Production ini memang istilahnya motor yang stylenya memang dibikin kayak gaya-gaya road race. Nggak bisa dibilang kalau motor ini cukup kencang juga di zamannya. Kalau ditanya motor ini punya kubikasi yang luar biasa, tentu saja biasa saja. Karena untuk di zaman sekarang, untuk di motor ini di zaman sekarang itu termasuk yang harus banyak upgradean. Karena dia harus memiliki sistem yang namanya pendinginan dan segala macamnya. Cuman di motor ini di zamannya sudah cukup sangat kencang. Apalagi dia bisa dibilang 124 cc untuk menyaingi Supra X 125 pada saat itu. Sebelum di video sebelumnya itu adalah aku ngobrolin tentang Supra X 125 livery dengan HRC. Kali ini gak cuman liverynya, tapi stylenya pun bisa dibilang style balap. Motor ini bisa dibilang motor yang untuk tarikan panjang, sedap banget. Apalagi kalau motor ini buat untuk trek-trekan yang istilahnya mainnya mungkin di atas 200 km itu lebih enak. Cuman memang harus ada sedikit perubahan yang ya signifikan. Maklum lah, 9,6:1 rasionya buat dia harus ada perubahan semaksimal mungkin. Kalau bisa dibilang motor ini adalah penerus daripada Shogun Kebo. Shogun yang pertama seperti ini. Dan ini lanjutannya. Makanya motor ini bisa dibilang zaman itu sangat-sangat laris. Motor ini ada kelanjutannya. Kalau nggak salah motor itu dibilang Shogun SP Robot. Yang bentuknya lebih kotak-kotak kayak seperti ini. Motor ini sudah bisa dibilang adalah idaman memang. Di saat itu gue juga pengen sih. Tapi gue waktu itu belum bisa. Dan juga part-part modifannya zaman itu rata-rata part-part yang bisa dibilang untuk balap. Contoh waktu zaman itu yang aku tahu ya. Sudah mulai ganti karburator zaman itu, habis itu sudah ganti CDI dengan Rextor zaman itu. Ya bisa dibilang zaman itu memang waktu di zaman gue SMA ya, waktu itu Shogun SP ini sudah style-stylenya kalau dibawa untuk kontes modif itu banyak, dibuat untuk road race sangat juga banyak. Wah, pecintanya banyak deh pokoknya. Dan juga giginya, untuk pergantian giginya, itu memang beda banget dengan pesaingnya di saat itu. Apalagi dia sudah berkopling, dan motor ini, ganti giginya ya layaknya motor laki. Mulai dari gigi 1 ke bawah, kalau kita mau ke N naik setengah, lalu mau gigi 2 naik lagi, dan naik lagi. Mau masuk ke gigi 4. Memang giginya cuma hanya 4, tapi yang bisa dibilang nafasnya itu yang panjang. Karena dia pakai karburator yang cukup lumayan mumpuni pada saat itu. Wajar lah disebut dengan sport production. Motor ini dibekali dengan velg yang dari NK. Lihat aja, stylenya seperti jari-jari, tipis, ringan, tapi juga berbobot. Dengan piringan yang lumayan sangat lebar di zaman itu, dengan 2 piston. Di belakang dipakai juga yang cakram. Untuk generasi yang lagi satu yang tidak SP, dia masih pakai tromol untuk di cakram di pengereman belakangnya. Kalau di sini depan belakangnya sudah cakram. Manis juga stylenya dengan warna emas seperti ini, layaknya seperti Daytona gitu. Knalpotnya adalah salah satu idaman pada saat anak-anak zaman sekarang kangen untuk dengar suaranya. Kenapa? Suaranya itu bisa dibilang punya harmonis yang ya suara cering-ceringnya yang kayak dibilang manis. Karena berbagai di lain motor itu ngerasa bahwa suaranya biasa aja. Tapi di motor ini suaranya dari knalpot ini original ya dari knalpotnya. Masih Shogun SP punya. Kalau yang sebelumnya nanti aku kasih lihat dia bentuknya nggak seperti ini.
yang Shogun yang biasa, bukan SP, itu beda banget knalpotnya. Yang ini knalpotnya tuh seperti ini gitu loh. Dan ini masih logonya masih Suzuki dan original. Suaranya nanti kita coba dengerin deh. Wah, manis banget, ngangenin untuk anak-anak SP yang dulunya pakai SP, sekarang mau lihat SP lagi. Dengerin suaranya. Manis banget. Ini suaranya. Ngangenin kan suaranya? Buat teman-teman yang sudah pernah dulu pakai SP, keinget nggak rasa suara ini? Coba komen di bawah. Gue bakalan cobain motor ini untuk naik. Di zamannya itu, gue inget-inget lagi ya. Di zaman itu, tempat kakinya pada ganti. Untuk tempat kaki biasanya ganti underbone biasanya. Supaya ngejar racing ya. Kalau ini dia masih standar pure. Wah, sangat-sangat pas banget. Di kaki masih layaknya style masih standar. Tapi biasanya kalau yang udah ada bun tuh pasti di belakang dan slengernya agak nempel di bagian untuk ngerem ya. Karena slengernya juga agak keluar banget ini. Makanya kalau bisa dibilang style standarnya aja udah untuk bawa ngebut juga enak. Apalagi di zaman itu kan pakai road race ya, seperti ini nih. Wah, ngangenin di masa-masanya. Kali ini gua akan nunjukin untuk POV gua apa aja udah diganti dan bagaimana masih stylenya untuk motor ini dan segala macamnya. Oke, gue bakalan ngeliatin dari depan dulu. Speedonya kalau kalian ingat seperti ini, simple tapi ada digitalnya. Ya, gue bakalan hidupin seperti itu. Ya, dia naik turun langsung seperti zamannya pada saat itu. Habis itu ada netral, ada lampu rating, ada high beam. Lalu di sini dia pakai kilometer, tapi nggak ada RPM-nya di zaman itu. Hanya feeling. Lalu ada ganti giginya 1, 2, 3, 4. Ini 4 percepatan. Dan motor ini kalau kalian tanya, ada starternya nggak? Nggak ada. Tuh, motor ini nggak ada starternya. Jadi lebih banyak menggunakan slinger. Jadi slinger ini harus benar-benar hidup. Lalu untuk di bagian tombol-tombolnya hanya untuk lampu high beam dan biasa, lampu rating, bel, lalu menghidupkan lampu utamanya. Untuk spion masih original, stylenya masih original. Kalian bisa lihat. Apa ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Ini masih Suzuki Ori. Ini ada logo Suzuki Ori-nya. Rem masih standar, semua masih standar semua sampai bawah. Pelek juga standar. Dan layaknya motor zaman itu masih pakai ban-ban seperti ini. Biasanya motor ini sudah langsung diganti dengan ban yang sport. Contohnya Sport MP lah atau FDR apalah. Biasanya sudah diganti dengan seperti itu. Untuk bodi mungkin nampak terlihat seperti standar. Habis itu liverynya memang seperti ini. Ini dinamis banget liverynya. Di zaman itu livery ini sangat-sangat oke. Lalu si owner sudah ganti untuk joknya. Ya untuk zaman sekarang jok-jok seperti ini sudah jadi acuan anak-anak modif ya. Lumayan oke. Lalu untuk di mesin masih standar. Standar, knalpot standar, tapi armnya yang diganti. Ini dari ownernya mungkin ganti arm karena arm yang standar mungkin kurang padat, jadi mungkin dibikin padat. Dan biasanya ganti arm seperti ini tuh lebih ke arah kestabilan untuk menikung gitu. Habis itu ini masih liverynya seperti ini. Ada Shogun tulisannya, lalu ada shadow-nya di bagian sini. Habis itu ada double disc brake sebagai pertanda bahwa ini adalah double disc brake. Yang kalian nggak tahu, di motor ini rata-rata ini motor harus dilepas biasanya. Dan di motor ini masih ready, tutupan seperti ini. Padahal di zamannya motor ini keren banget kalau ini dipakai. Tapi banyak anak-anak muda zaman itu ini dilepas. Jadi layaknya motor ini tidak full firing tapi dia yang bagian ini aja dihilangkan. Biar memperlihatkan mesinnya di zaman itu. Kalau di mesin-mesin masih standar semua, karburator masih sama semua. Lalu di rantai masih sama. Dan semua motor ini masih original. Sampai ke handgripnya masih original. Seperti itu aja untuk POV gua, dan ini masih pakai kunci ya, masih kunci biasa, tidak pakai sama kayak sekarang smart key-an, layaknya motor zaman itulah, zaman jadul. Tapi bisa dibilang kalau ini dibilang jadul enggak juga, ini masih bisa kita gunakan untuk sebenarnya pakai harian masih oke lah, tapi kalian harus kocek untuk di bensin ya. Apalagi motor Suzuki ini yang harus kalian tahu, untuk beli-beli partnya itu agak sedikit, wow, Suzuki pasti lebih mahal lah. Apalagi untuk body-body dan segala macamnya, apalagi di bagian bawah ini ya, itu
cukup lumayan mengkocek waktu, harga, dan biasanya nggak dapet. Habis itu, ya kalau tahu sendirilah, kalau untuk motor Suzuki itu rata-rata bisa dibilang susah nyari partnya, satu, dua, harganya pasti mahal. Oke, sampai di situ dan sebentar lagi gua akan coba POV gua bawain motor ini gimana rasanya. Kalau jalan-jalan seperti apa rasanya. Ya udah, sampai di gua diganti POV yang selanjutnya untuk bawa jalan-jalan. Oke, kali ini kita akan coba naikin motor ini. Gimana rasanya di zaman tahun itu bawa motor ini. Beuh. Karena ini nggak ada tombolnya, jadi kita harus slengger dulu. Oke, sekarang kita bakalan slengger dulu. Oke. Beuh, kita ganti gigi dulu. Waduh, sangat-sangat racing banget ya. Naik giginya harus ke atas. Waduh, enak banget, sumpah. Nostalgic banget ini mah namanya. Anjay. Jujur di zaman itu aku nggak pernah bawa motor kayak ginian sih. Karena waktu itu zaman itu motorku adalah Revo di zaman itu. Waduh. Mumpung dapat pinjaman motor ini, jadi alangkah baiknya kita coba jalan-jalan ngerasain gimana handling ya. Ini ringan banget ini motor. Wah, waduh, asik banget. Gila, bawa untuk jalan-jalan enak banget ini mah. Ya, karena namanya juga motor lama ya kan. Mungkin kalau misalnya motor lama begini kalau kalian dapat ya, alangkah baiknya kalian harus perbaikin dulu ruang mesinnya dan segala macamnya. Karena kalau sebenarnya enak banget ini motor kalau dipakai untuk jalan-jalan santai, bukan untuk harian ya, karena pastinya boros. Apalagi borosnya luar biasa sih kalau bisa dibilang. Ya, namanya juga sport production, tapi suaranya ngangenin. Dem-demnya enak. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya uang lebih, apa kalian mau membangkitkan salah satu Shogun SP seperti ini? Ngangenin nggak? Ih, dulu aku belum pernah loh ngerasain naik motor Shogun SP ini. Wah, yeah, asik banget. Jujur ini mesinnya agak kalau bisa dibilang mesti sedikit ada peremajaan. Ya paling nggak harus dikangenin lah, harus pelan-pelan semuanya harus diperbaiki. Ya tahu sendirilah ya. Kalau motor Shogun seperti ini harus ada tangan yang ahli, sih tangan yang ahli supaya bisa memperbaiki dan benerin motor ini. Karena di zaman itu jarang banget ada yang mau pakai Matic. Di zaman dulu tuh paling enggak ya motor seperti ini, Satria Hiu, FU, wah, berlalu lalang lah. Gila sih. Ngangenin sih suaranya. Satu ngangenin suaranya, dua ngangenin stylenya. Oke. Jujur ngangenin sih. Oke, sampai di sini dulu kayaknya YouTube gua hari ini konten tentang Shogun SP 125 ini. Bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten gua, silakan di subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa di follow juga di Instagram dan TikTok gua. Dan kata terakhir, jangan lupa makan karena modif butuh asupan. Bye bye semuanya. Aduh, sampai jumpa. Ini jalan rumah ownernya lumayan juga nih. Anjay, enak banget. Kalau kangen anak bebek mah bebek tapi sport ini nih suaranya dem 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 dem.